terkait dengan fatwa Nahdlatul Ulama yang beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari kemarin, melalui lembaga Tasum Masahil Kubur Cabang atau Ulama Kabupaten Cirebon menyelenggarakan satu event, yaitu pembahasan terkait dengan isu-isu keagamaan yang berkembang, khususnya menjelang pencoblosan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ya di salah satu kota. Pertama, kami tegaskan bahwa isu ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik atau bahasa. Melalui lembaga Tasum Masahil Wajib Informatif Cirebon itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, tetapi sebagai lembaga yang concern di bidang agama, kami memandang perlu menyikapi seluruh isu-isu yang berkembang di lapangan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh tentang narasi-narasi keagamaan. Pertama, kami memandang perlunya merujuk dari dalil atau argumen-argumen Islami dengan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab Klasibul Tabarok. Klasibul Tabarok itu maksudnya kitab yang sudah disepakati oleh para ulama ataupun ulama sebagai bagian dari rujukan untuk menentukan fatwa. Berdasarkan klasifikasi kitab-kitab yang diafirmasi oleh ulama secara komprehensif dalam menyikapi isu keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang kedua, perlunya menggunakan teknik Tasum Masahil, karena Tasum Masahil ini salah satu metode di lingkungan atau kedilama untuk menentukan suatu hukum yang mencerminkan istihad jamaki, artinya berdasarkan pendapat yang dihimpun secara kolektif sehingga melahirkan satu keputusan. Kemudian yang ketiga, perlunya mempertegas setiap isu aktual keagamaan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan gambaran pandangan masyarakat secara utuh. Apakah sebuah isu itu dikukuhkan sebagai pandangan yang benar atau pandangan yang menyimpang atas dasar dan dalil yang jelas, bukan dugaan dan prasangka. Jadi kalau misalnya kita berfatwa, dasarnya adalah sumber-sumber akurat, dalil-dalilnya komprehensif dan diputuskan oleh tidak satu dua orang ulama, tidak satu dua orang pakar hukum, tetapi kita melibatkan banyak pakar hukum baik di lingkungan kabupaten maupun di luar kecamatan. Nah, oleh karena itu lembaga Tasum Masahil perlu memandang bahwa perlu diperlukan oleh sikap terhadap isu yang berkembang, khususnya kami menangkap sejak bergulirnya dinamika politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara bupati dan wakil bupati, kami menangkap hanya ada satu isu agama. Di Kabupaten Cirebon alhamdulillah tidak muncul isu agama, tetapi di Jawa Barat ternyata muncul isu agama, yaitu soal beredarnya narasi video baik itu potongan maupun utuh tentang salah satu calon, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang dijustifikasi sebagai tindakan dan ucapan yang musyrik, yang bertentangan dan menyimpang dari ajaran syariat. Pada kesempatan itu, lembaga Tasum Masahil mengundang sejumlah 80 kiai dari Pakul Kehormatan, melibatkan Roy Surya dan melibatkan para kiai dari jajaran Surya, melaksanakan pembahasan bertempat di Pondok Pesantren As-Salafi di pesantren saya kemarin Ahad tanggal 24 November mulai pukul 9 WIB sampai selesai kemarin menjelang bahasa. Nanti hasil keputusannya akan disampaikan oleh Ketua LBM Kang Girun Nawali. Nah, bahasa ini bertujuan untuk mengukuhkan apakah narasi itu betul atau tidak. Jadi kita hanya meluruskan apakah narasi itu betul. Misalnya orang menganggap itu musyrik, apakah betul tindakan dan ucapan itu masuk dalam kategori musyrik berdasarkan pendapat para ulama atau malah enggak. Nanti akan dipaparkan oleh Kang Imam Nawawi. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada rekan-rekan media akan bisa memberikan penjelasan ini terhadap masyarakat dan
hasil keputusan Pak Masali ini bisa kami pertanggungjawabkan. Artinya sumber-sumbernya juga akurat, dalil-dalilnya juga itu lengkap, dengan itu berbagai pendapat yang kemudian dirumuskan oleh tim perumus menjadi satu kesatuan benar. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Kang Imam Labib untuk memberikan gambaran tentang mazhabnya seperti apa dan ini jawabannya seperti apa. Atas Kiai Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Aziz, Ketua Panitia BCNU Kabupaten Cirebon yang saya muliakan, kawan-kawan media yang saya hormati. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kiai Aziz bahwa untuk merespon isu yang kemudian menyangkut salah satu calon gubernur tentang tindakan dan ucapannya, PCNU Kabupaten Cirebon mewakili lembaga Fahmi Masail merasa perlu untuk merespon isu tersebut karena ini terkait dengan tema al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu kita mencoba meluruskan hoax yang secara sengaja diproduksi oleh sebagian kelompok untuk merugikan salah satu orang. Namun begitu, kawan-kawan yang kami hormati, agenda Fahmi Masail itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. Namun kami perlu melakukan ini sebagai konfirmasi atau upaya untuk memotong hoax yang sudah terlanjur tersebar secara masif di media terkait dengan betul dan apakah itu betul tuduhan tentang syirik dan keluar dari Islam, spesifik pada pernyataan KGM yaitu Kang Deddy Mulyadi tentang agama guling teh memasrahkan diri atau apa gitu ke kawan-kawan lain Islam. Nah, ternyata pernyataan itu adalah video yang dipotong, kemudian kita cari konten yang lengkap, itu ternyata ada lanjutannya. Karena kan saya tidak, kira-kira begini maknanya, saya tidak mampu mengaku Islam karena kalau ngaku-ngaku berarti ada keaku-akuan, dan kalau ada keaku-akuan berarti saya menyembah diri saya sendiri, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan sikap spesifik kita menyikapi tentang yang dituduhkan oleh sebagian kelompok tentang Kang Deddy Mulyadi yang nampaknya menyembah kereta kencana Jagaraksa atau apa itu, izin ya tinggal kereta kencana Jagaraksa itu, dan kemudian itu oleh sebagian tamu kelompok dianggap sebagai tindakan yang musyrik karena menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemarin pertanyaan yang diajukan adalah apakah tindakan dan ucapan Kang Deddy Mulyadi seperti dalam deskripsi termasuk kategori musyrik. Para kiai yang kemarin hadir dalam forum Fahmi Masail Al-Wasit ke-7 itu mengkonfirmasi dan memberikan jawaban bahwasanya tindakan Kang Deddy Mulyadi sebagaimana dijelaskan di atas tidak termasuk dalam kategori musyrik. Hal ini karena tindakannya tidak mengandung unsur penyembahan kepada selain Allah. Gerakan salam sugeng tidak sampai pada batas subuh. Jadi yang perlu kita jelaskan sedikit kepada kawan-kawan media bahwa untuk dikatakan sebagai musyrik, sebuah tindakan penyembahan, itu ketika dia berdiri, dia tidak boleh membungkukkan badan, melebihi rukuk. Ketika membungkukkan badan melebihi dari kuku atau sama dengan kuku, ini baru dikatakan sebagai ada kemungkinan syirik
Oleh karena itu dulu Kiai Hasyik itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sempat menolak perintah Jepang untuk saya kira ya, karena terlalu membanggakan badan sampai membentuk seperti posisi ruku, dan ini tidak diperbolehkan. Namun kalau hanya menghormat, menundukkan kepala dan lain sebagainya, ini tidak sampai kepada hukum yang bisa menetapkan bahwa seseorang itu syirik. Itu pertama. Hal tersebut kalau dalam posisi berdiri, kawan-kawan. Kalau dalam posisi duduk, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika sungkem kepada kereta Cagaraksa yang katanya membawa bendera merah putih ke istana itu. Dalam posisi duduk, itu seorang bisa dikatakan sebagai syirik ketika dia membungkuk dan kepalanya sampai melebihi lututnya. Namun kalau hanya sebagaimana di video, karena bagaimanapun kita merujuk pada fakta video yang ada, di dalam fakta video yang ada itu kan Kang Deddy hanya menyembah, kemudian salam sebelah maksudnya ya, kemudian menundukkan kepala. Dan ini oleh kawan-kawan kemarin, para kiai dan para aktivis Basul Masail mendefinisikan itu tidak sebagai tindakan yang berbahaya, artinya tidak sampai kepada resiko bisa disyirikan, karena itu hanya gerakan, dari aspek gerakan bisa dilihat hanya sebagai bentuk salam sungkem dan tidak sampai kepalanya melebihi bantas lutut dalam posisi duduk. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain adalah di Sa'adul Khafiq, juz yang pertama, Shahih 61. Saya tidak perlu membacakan ini ya. Saya tidak perlu membacakan ini karena ini akan panjang. Nah, kemudian kalau kawan-kawan media nanti berharap pada file, nanti akan saya kirim file berikut dengan beberapa dalil yang sudah kita putuskan. Kemudian terkait dengan ucapan, karena kemarin pertanyaannya adalah tindakan dan ucapan. Terkait dengan ucapan, agama uring teh masrahkan diri ke alam lain Islam itu ternyata ada lanjutannya, yaitu kalau Islam itu sifat. Kalau saya mengaku Islam berarti saya mengaku-ngaku. Kalau ada aku berarti saya menyembah diri saya sendiri. Yang menentukan kang nentuken teh Gusti Allah. Sehingga ucapan seperti ini sebenarnya adalah ucapan yang lahir dari penghayatan pribadi Kang Deddy Mulyadi atas pemahaman dia tentang agama Islam. Sehingga kemudian pernyataan itu tidak bisa dianggap sebagai pernyataan yang membatalkan pernyataan yang lainnya yang mengungkapkan bahwa agama saya itu Islam. Agama saya itu Islam. Sehingga kita tidak bisa menuduh seseorang keluar dari Islam hanya gara-gara pernyataannya dipotong oleh sebagian oknum, sehingga kemudian diviwakan untuk menyerang salah satu calon gubernur Jawa Timur. Di situ kawan-kawan media bisa membaca bahwa ada beberapa kitab referensi yang kita gunakan. Yang pertama yaitu Sa'adul Khafiq, juz 1 halaman 81, kemudian Hasyiah Al-Bajubi Al-Khatib, juz 2 halaman 30, Adabul Alim wal Ta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, halaman 59 sampai 60, kemudian Mafahim Yajib Antusahha, halaman 5, kemudian Al-Fatawa Al-Bihiyah Al-Kubra juz 4 halaman 239, kemudian Tuhfatul Muhtaj fi Syarab Minhaj halaman 246. Dari 7 kitab tersebut kita mengumpulkan jawaban, dan jawaban yang bisa kita rumuskan adalah bahwa perbuatan dan perkataan Kang Deddy Mulyadi itu tidak sampai bisa membuat dia dihukumi musyrik atau keluar dari Islam. Namun begitu LDM kemarin kiai-kiai itu merekomendasikan atau memberikan nasihat kepada
KDC atau siapapun untuk sedapat mungkin menghindari perkataan atau statement yang mungkin saja disalahpahami oleh banyak orang. Saya kira itu ya kawan-kawan media. Barangkali ada pertanyaan, terima kasih Bro. Perihal keluargamu yang Cirebon ini, kamu tidak sebenarnya kantor, sudah dikaji belum dapat kesamaan apa-apa, atau sudah terjadi kesalahan ada tentuan tentang ideologi keagamaan di Jawa Barat, terus kalau terutama atau di Kabupaten Cirebon mungkin tadi sudah sempat disinggung juga tidak ada ya. Ini adalah sejak jika tidak segera dihantarkan ini menjelang penerapan lain untuk kecemasan lah. Sudah ada spot ramainya di media sosial ya ke di gimana apa ini namanya perlu ya kemana ya? Kalau saya pakai kan antar narasi terhadap narasi di media yang menyebut bahwa KDC itu musyrik dengan tindakan itu dan ucapan itu. Namun mungkin selama sudah di media sudah ada beberapa narasi tandingan Kang ya. Hanya saja kita perlu melakukan bahsul masail yang bahsul masail itu memang spesifik membahas persoalan itu secara detail dan kemudian mengumpulkan jawaban, mengumpulkan pendapat dari semua peserta bahsul masail dan kemudian ini yang bisa kita hasilkan bersama-sama. Bahsul masail itu pembahasan kita mulai dari jam 10 ya sampai terpaksa harus dijeda oleh makan siang karena terlalu alot pembahasannya. Jam 1 kita makan siang, kemudian jam 1:30 atau jam 2 kita mulai lagi sampai ada nasa baru selesai. Hanya untuk membahas spesifik pertanyaan tentang apakah sikap dan ucapan dari Kang Deddy Mulyadi itu bisa dikategorikan sebagai musyrik. Dalam bahasa itu juga ada tarik ulur kah? Tarik ulur dan di masing-masing peserta dari masing-masing pembahas. Karena 80 orang yang hadir itu kan pikirannya pasti berbeda-beda. Model beliau untuk menggambarkan dalil dengan fakta yang ditemukan dalam video Kang Deddy di malam gile, kemudian dengan ucapan ini kan persepsi dan perspektif setiap pembahas kan pasti berbeda-beda. Sehingga kemudian dari perbedaan persepsi dan pembahasan itu kemudian dirumuskan jawaban bahwa ini tidak bisa kita anggap sebagai musyrik. Kita harus payah. Mungkin dari sekian pembahas ada yang bukan secara kecenderungan politik mungkin tidak akan memilih Kang Deddy, tapi bagaimanapun kita harus jujur pada fakta, dalil, argumentasi yang telah diberikan oleh para ulama kita, dan kita harus mengungkapkan diri sebagai sebuah fakta hukum fikih dalam tanda kutip, dan tidak bisa kemudian kita terlibat kepada hoax yang sengaja diproduksi untuk menyerang salah satu dengan membawa isu agama. Saya kira itu ya. Barangkali yang lain ceritakan dari kapat sewa. Bagaimana berarti munculnya bahsul masail ini dilatar belakangi dari banyaknya narasi dan munculnya pemberitaan di beberapa media terkait videonya baik dari itu ya ya. Saya meminta penjelasan terkait terperinci dari hasil masail ini terkait rekomendasi dan saran atau himbauan terceku atau LDM-PCU bagi masyarakat dan tahanan karena terceku ke bawah seperti itu, karena ini sudah mendekati pemilihan ya, sebagai jangan sampai narasi maupun hal yang memicu pecah belahan bangsa ataupun umat itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan himbauan terkait dengan kemampuan kami atau tugas pokok dan fungsi kami sebagai salah satu lembaga berwenang dengan PCLU Kabupaten Cirebon. Himbauan kami itu adalah bahwa menuduh syirik seseorang atau kafir seseorang, siapapun itu, tidak peduli apakah dia calon atau bukan calon, apakah dia ikut kontestasi politik atau tidak, tapi menuduh kafir atau musyrik seseorang itu adalah persoalan serius. Dakwah Wali Songo berusaha memasukkan orang-orang dan masyarakat ke dalam Islam. Tapi begitu mereka sekarang sudah memeluk agama Islam, malah kita keluarkan dengan tuduhan kafir dan musyrik. Kecuali indhara kufurun tawah. Kecuali seseorang sudah benar-benar menyatakan secara nyata bahwa saya keluar dari Islam. Nah, itu baru kita bisa mengatakan bahwa orang ini bukan lagi Islam. Beberapa tokoh, beberapa artis kan ada yang kemudian pindah agama karena mau menikah dengan pasangan yang beragama lain, kemudian mereka ini baru bisa kita katakan bahwa mereka adalah bukan lagi orang Islam. Kalau hanya asumsi, kalau hanya tuduhan, kalau hanya persepsi, maka mau tidak mau kita harus melakukan konfirmasi apakah hal-hal itu bisa dikatakan sebagai musyrik atau kafir, dan merujuk tentu saja kepada kitab-kitab fikih yang mu'tabar, yang diafirmasi oleh para ulama-ulama dalam ulama, yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu kan himbauannya, karena kalau himbauan yang lebih umum mungkin adalah kapasitas dari PCLU ya. Tapi kalau kaitannya kami sebagai lembaga, saya kira kita akan hanya bisa menghimbau seperti itu. Itu bukan wewenang kami di luar wewenang kami kalau yang selain itu. Saya kira itu ya. Dan ada himbauan apa terhadap masyarakat, khususnya di Cirebon dan di Jawa Barat atau nasional, tentang politisasi agama merusak tatanan hidup bermasyarakat? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pilkada di Jawa Barat atau di Kabupaten Cirebon, terkait himbauan tentang politisasi agama, kami tidak punya komentar apapun ya, karena yang kami sikapi itu adalah yang betul-betul terkait dengan Bakso Masail itu adalah betul-betul uduhan atau hoax yang setelah sengaja diproduksi secara masif dan disebarkan melalui platform media yang ada. Dan kami merasa bahwa ini harus kita sikapi nih. MBM PCLU merasa bahwa tuduhan atau narasi yang berkembang di media terkait dengan musyrik dan kafirnya KTD itu harus kita sikapi dengan melakukan kegiatan Bakso Masail. Terkait dengan politisasi agama di lingkungan di gelaran pilkada baik kabupaten maupun Jawa Barat provinsi, kami tidak memiliki mayangan apapun. Saya kira itu bukan wilayah kami sebagai lembaga. Kita punya lembaga Bakso Masail punya kepentingan untuk ikut menyuarakan fakta yang sesuai dengan hukum Islam, karena itu adalah wilayah kami. Selain itu, kami melihat itu bukan wilayah kami. Saya kira begitu loh saya. Jadi barangkali kalau kawan-kawan media ingin mendapatkan himbauan pada politisasi agama di pilkada Kabupaten Cirebon atau Jawa Barat, mungkin bisa Bapak Surya nanti atau ke Ketua PCLU. Tugas Sanut adalah membahas persoalan tuduhan musyrik dan kafir kepada seseorang, apakah ini benar atau tidak. Saya kira itu. Lebih dari itu kita tidak punya bermain itu pembicarakannya. Saya cuma terima kasih. Paling tidak menjadi konfirmasi dari
LBM PCLU atau dari PCLU Kabupaten Cirebon melalui salah satu lembaganya yaitu LBM, Lembaga Bahtun Masail, terkait dengan narasi di media yang berkembang dan mengkafirkan seseorang. Nah, ini menurut LBM adalah pilihan yang sangat serius karena soal kafir mengkafirkan ini kan persoalan yang serius, dan kami menjawab bahwa tidak bisa dianggap kafir karena kan Deddy Mulyadi itu sebenarnya sedang menjaga tradisi dayanya, kemudian sikap atau perbuatan yang dilakukan juga ternyata tidak sampai melewati batasnya bisa disebut menjadikan sebab kekafiran atau kemusyrikan seseorang. Semoga ini bisa menjadi narasi tambahan di media yang meluruskan persepsi masyarakat tentang beragama dengan tetap menjaga budaya setempat. Semoga itu menjadi manfaat. Terima kasih kawan-kawan media sudah mau hadir. Saya sebagai ketua LBM, saya Imam Nawawi sebagai ketua LBM pengurus cabang Nahdlatul Ulama, berterima kasih kepada kawan-kawan media. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal anak tua. Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menanyakan sebuah hubung, itu bisa melayangkan pertanyaan kebenaran jenazah. Kita rutin tiap bulan ada. Kebetulan saja karena kasus narasi soal agama ini menjadi tanggung jawab NU yang kayak gini. Kalau kita biarkan kan jadi lihat. Nah, maka harus kita jawab sesuai dengan jawaban yang memang dirumuskan oleh kiai para ulama dulu yang sudah menulis banyak kita. Dan hasilnya sangat baik. Saya kira itu ya. Baik, cukup baik. Ya baik, rekan-rekan saya hormati. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan sekali lagi bahwa agenda ini tidak terkait sama sekali dengan agenda politik. Kita hanya ingin menyampaikan fatwa hukum di tengah-tengah masyarakat karena sebuah kasus aktual itu untuk jawaban secara komprehensif berdasarkan kedekatan syar'i. Dan PCLU di forum lembaga masail yang diselenggarakan di Pondok Sampena Salafi kemarin akad tanggal 24 November 2024 dengan melibatkan 80 akar hukum agama yang terdiri dari tokoh-tokoh 40 kecamatan Kabupaten Cirebon sudah merumuskan persoalan yang terkait dengan narasi politisasi agama terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi dijustifikasi sebagai sosok yang musyrik. Itu sudah diberikan pencerahan melalui forum itu dan coba tadi disampaikan. Saya kira ini bukan untuk mengirim opini atau apa, tapi kita ingin menyampaikan bahwa fakta hukumnya seperti ini. Sehingga masyarakat kita edukasi dari sisi hukum syariat Islam. Saya kira itu para rekan-rekan media saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.